kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Ya, tadi itu adalah tayangan mengenai bagaimana kita tuh harus divaksin ya, segera divaksin. Dan tentunya kita juga harus tetap jaga makanan ya. Dan ini apakah ada makanan yang boleh atau tidak boleh dikonsumsi setelah atau sebelum melakukan vaksin? Nah, ini fakta atau mitos nih, dokter? Dari konsumsi makanan-makanan ini. Ini belum dikenalin dokternya. Ya ampun, sampai lupa saking sampai semangatnya Kak Indrani. Gimana sih? Kita kenal kita udah ada dokter Christopher Andrian. Selamat pagi dokter, spesialis gizi klinik. Itu dia, apa kabar dok? Sehat ini belum selalu. apa-apa udah gak sabar. Gak Silakan, sabar. dok. Udah Fakta lapar mitos kayaknya. pertama. Ya, fakta mitos pertama nih dok. Dari konsumsi makanan olahan yang mengandung pengawet nih dok. Sebaiknya untuk yang vaksin ini bagaimana nih dok? Sesudah vaksin atau sebelum vaksin, ini fakta atau mitos kalau ini tidak boleh dikonsumsi dokter? Itu fakta ya. Fakta. Jadi meskipun kita nggak vaksin aja, sebaiknya kita hindari, khususnya yang paling banyak pengawet. Memang makanan pengawet di Indonesia, mereka sudah masuk ke Indonesia pastinya diawasi oleh BPOM. Dan kandungan-kandungan pengawet di dalamnya pasti sudah diminimalisir. Yang berbahaya itu kan salah satunya adalah yang kandungannya TBHQ kita bilangnya. Tertiary butyl hidro apa gitu, TBHQ gitu ya. Kalau misalnya itu dikonsumsi secara berlebihan, itu akan menurunkan respon imun kita. Kan kalau misalnya kita divaksin, itu kan tujuan vaksin kita itu kan untuk membentuk adanya sel imun di badan kita supaya dia bisa mengenali kalau misalnya kita ada virus yang lain yang masuk. Khususnya adalah sel B sama sel T itu. Nah, konsumsi si TBHQ tadi atau pengawet yang berlebih dalam makanan itu bisa menghambat itu. Yang pertama. Terus makanan pengawet juga selain ada pengawetnya gitu ya, pasti ada tinggi kandungan natriumnya, yang nggak bagus juga untuk tensi, tekanan darah, dan tinggi gula biasanya itu juga nggak bagus juga untuk kadar gula darah kita. Jadi sebaiknya meskipun kita nggak vaksin pun tetap harus dibatasi konsumsinya, jangan berlebihan. Nah, yang berlebihan itu yang berbahaya. itu harus berapa lama sebelumnya nih untuk persiapan gitu dok, sebelum kita vaksin itu supaya tidak makan makanan pengawet itu dok gitu? Sebaiknya kita batasi. Misalnya bukan dalam pagi, siang, malam makanannya semuanya pengawet. Misalnya makanan kaleng kayak kornet, paginya kornet, malamnya siangnya abon, malamnya lagi misalnya makanan kaleng ikan, sarden gitu ya. Itu kan makanan pengawet seperti itu yang tidak baik. Makanya kita harus batasin. Mungkin dalam 1 minggu 1 atau 2 porsi aja sudah cukup. Seperti itu. Itu yang lebih bagus. Itu lebih baik apa berapa hari sebelumnya tuh dok? Kalau kita mau vaksin itu kita tahu tuh gitu. Sebenarnya belum ada penelitian. Maksudnya, makanan pengawet harus ditunda 1 atau 2 minggu sebelumnya, enggak ada. Tapi itu terjadi selama terus-menerus kan. Ya. Jadi kalau misalnya kita konsumsi secara rutin, jangka panjang, terus-menerus, perlahan-lahan imun tubuh kita pun juga pasti akan terganggu. Oh gitu. Jadi sebaiknya jangan dosis besar atau makanan itu dimakan secara rutin. Baik dok, ini ada lagi nih dok. Apakah makanan tinggi lemak jahat itu tidak baik untuk dikonsumsi sebelum dan sesudah vaksin, dok? Sebelum dan sesudah vaksin. Fakta atau mitos? Itu fakta juga. Fakta, jadi menghindari. Jadi lebih baik dihindari. Oh, baik. Yang orang suka bilang lemak jahat, itu sebenarnya adalah lemak jenuh. Lemak jenuh. Lemak jenuh. Seperti apa tuh, dok? Lemak jenuh itu dari minyak kelapa, santan, kelapa sawit, mentega, butter, gorengan, itu lemak jenuh. Kenapa orang... Kenapa orang bilang jahat? Karena asupan makanannya kita makan itu sehari-hari sangat berlebih dari kebutuhan kita. Kalau misalnya kita mengkonsumsi kebutuhannya kita itu cukup, which is kurang dari 10% dari kebutuhan kita sehari-hari, itu aman. Nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita asupannya itu berlebih, kan makanya tadi pertanyaannya kan, lemak jenuh yang terlalu banyak, terlalu tinggi, ya, itu lebih baik dihindari. Kenapa? Itu akan mengganggu juga tadi. Proses imun ini tadi. masyarakat perlu tahu nih dok, lemak jahatnya itu seperti apa dok? Spesifiknya, contohnya apa? Yang harus dihindari itu seperti apa? Apakah masyarakat kan mikirnya mungkin lemak jenuh, yang sudah lemak yang minyak-minyak yang sudah membeku, kayak gitu kan? Nah, itu sebenarnya kayak gimana dok? Nah, lemak jenuh atau saturated fat itu adalah lemak yang terdapat dalam tadi minyak kelapa. Bisa minyak kelapa, minyak kelapa sawit. Terus bisa di dalam daging merah. Bukan nggak boleh sama sekali. Lemak jenuh itu masih diperbolehkan, tapi dalam jumlah yang minimal atau tadi kurang dari 10%. Nah, gimana caranya supaya dalam satu makanan kita itu bisa kita capai itu kurang dari 10%? Batasilah makanan yang digoreng atau disantan itu paling 1 menu 1 hari.
Satu menu satu hari ya. Jadi misalnya Jadi kita nggak sarapan tiap pagi, makan pakai santan ya. iya. Jadi misalnya sarapan pagi nih, udah ada lauk yang digoreng, ayam goreng misalnya. Siang dan makan malamnya jangan menu yang digoreng lagi. Pilihlah yang lain, misalnya dipepes atau dibakar, tumis aja gitu. Itu lebih aman. Baik. Tapi kalau misalnya pagi ayam goreng, siang tahu goreng, Mm-mm. malam gulai otak misalnya. Wah, itu udah lemak jenuhnya jadi tinggi banget. Itu jenuh banget itu ya. Jenuh banget ya. Baik dok, nah ini fakta mitos berikutnya dok. Mengkonsumsi atau menghindari alkohol sebelum dan sesudah vaksin dok, itu fakta atau mitos? Fakta. Menghindari ya? Menghindari. Jadi benar-benar kita harus hindari ya dok? Hindari, betul. Kenapa tuh dok? Emang apa efeknya dok? Ada penelitiannya juga. Jadi penelitian di luar itu mereka katakan bahwa konsumsi alkohol yang abuse atau eksesif berlebih, mau dia kronis ataupun jangka pendek dalam sekali minum gitu, itu akan mempengaruhi si sel B dan sel T tadi. Sel B sel T itu autoimun kita tadi, imunitas adaptif. Jadi kan kalau kita vaksin, kita mengharapkan si sel T kita itu terbentuk untuk mengenali virus si COVID tadi itu, supaya ketika kita terserang virus COVID, kita bisa ada tentara nih yang berperang gitu kan. Alkohol itu menghambat itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita mengkonsumsi alkohol, saluran cerna kita itu yang pertama kali terpapar kan sama alkohol. Sel-sel saluran cerna kita pun juga jadi bermasalah. Sedangkan sel saluran cerna itu merupakan salah satu imun yang paling utama yang pertama kali kita makan. Kita makan nih sesuatu, kalau makanan itu jorok, yang ngelawan pertama kali siapa? Sel usus kita kan. Usus, iya, ya. jadi sel usus itu pun juga akan bermasalah kalau kita mengkonsumsi alkohol yang berlebih. Dokter, nah ini kalau misalkan makanannya tidak beralkohol, tapi tinggi gula, nah ini gimana dok? Ini perlu dihindari atau tidak nih sebelum dan sesudah vaksin? Tapi dokter jadi jawab dulu, kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Nah pemirsa, masih di Hidup Sehat membahas tentang makanan apa saja yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi sebelum dan sesudah vaksin. Karena sekarang lagi gencar-gencarnya vaksin ya, dan memang kita wajib ya lah divaksin Harus vaksin harus banget ya. Aman pokoknya ya. Aman. Ini demi keselamatan kita bersama Betul, ya kan. Betul. Nah kita masih membahas tadi yang belum terjawab nih dokter, Ya. tentang makanan yang tinggi gula nih dok. Nah ini harus dihindari nih dok, tinggi gula sebelum dan sesudah vaksin. Itu fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta. Jadi- Kenapa tuh dok? Apa hubungannya tuh? Ya, semua yang berlebihan intinya nggak baik. Iya sih benar. Betul. Jadi karbohidrat itu sebenarnya kan salah satunya, gula itu adalah salah satunya adalah karbohidrat sebenarnya. Karbohidrat di makanan kita itu ada karbohidrat yang kompleks, ada karbohidrat yang simpleks. Nah, gula itu kan termasuk dalam karbohidrat kompleks yang itu apa, Dok? simpleks. Kompleks ini seperti ini. Buah, sayur, nasi, roti gandum itu karbohidrat kompleks. Kenapa sih kita bilangnya kompleks? Karena di tubuh kita itu sulit dicerna. Makanya dia gitu. dibilang kompleks. Dia perlu waktu lebih lama untuk dicerna. Gitu. Kalau karbohidrat yang simpleks, Contohnya apa tadi dok? Nasi. kompleks. Oh, ya. Yang kompleks misalnya nasi merah, Nasi merah. roti gandum. Itu bagus ya berarti? kentang. Itu bagus. Ya kompleks itu boleh bagus karena dikonsumsi. sulit dicernanya. Karena Dan- sulit dicerna dan tidak membuat gula darah kita itu cepat naik. Oke, jadi karbohidrat kompleks itu yang bagus. Betul. Memerlukan waktu Baik. lebih lama untuk dicerna Yes, ya dok benar ya. banget. Jadi kalau yang kurang bagusnya itu apa dok? Itu yang karbohidrat simpleks. Apa tuh, Kenapa Dok? dibilang simpleks? Karena dia nggak perlu proses lama untuk dicerna, jadi dia cepet banget naikin gula darah kita tinggi. gitu. Dari mana? Gula pasir, sirup gitu ya, kayak susu kental manis, pokoknya semua yang rasanya manis. Tepung ya dok? Tepung-tepungan. Tepung itu tergantung pengolahan. Oh untuk pengolahan. Tergantung diolah menjadi apa gitu kan. Iya, Kalau betul. tepung kan kita nggak mungkin makan tepung langsung kita telan gitu kan. Pasti kan biasanya digoreng dan lain-lain. Itu yang bikin nggak sehat sebenarnya si tepung itu. Jadi itu hubungannya dengan kalau misalkan Nah. kita divaksin terus kemudian gulanya lagi tinggi-tingginya. Nah betul, pertama Seperti apa, Dok? kita mengkonsumsi tinggi gula, meningkatin resiko untuk diabetes, obesitas gitu ya, dan pengaruhnya juga ke imunitas tadi, Oh. akan menghambat si sel B, si sel T itu tadi. Makanya banyak orang obes kan sekarang, bukan obes, diabetes, Ya. kan harus hati-hati. Makanya dia harus cek dulu gulanya bagus apa enggak gitu. Pada awal-awal kan seperti itu ya, baru dia bisa divaksin. Supaya apa? Pembentuk imunnya itu terbentuk gitu. Oh, Jangan oke. sampai dia disuntik vaksin terus jadi nggak kebentuk imunnya. Kenapa? Karena gulanya tinggi. Gitu. Itu hati-hati ya. Mungkin untuk kita penderita diabetes kayak khususnya ya. Mungkin kita harus cek dulu nih ya. Baik dok, ini jadi makanan apa aja nih dok yang baik akhirnya yang harus kita konsumsi sebelum dan sesudah vaksin agar efektivitas vaksin berjalan dengan baik untuk tubuh kita. Oke, pertama prinsipnya sama semua diet, yaitu adalah gizi seimbang. Gizi seimbang itu meliputi
kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak itu harus balance, harus seimbang. Harus balance ya. Jadi yang tadi saya bilang, kalau salah satu yang berlebih, itu nggak bagus. Jadi kita harus balance. Nah, biasanya makanan kita sehari-hari itu terlalu rendah terhadap protein. Jadi kita harus pertama kali itu cukupkan asupan protein kita dulu. Nah, seperti di mana tuh dok? Mungkin Nih. di tempe-tempean dan tahu ini ya dok? Protein paling murah yang bisa kita dapat tempe, tahu. Tempenya juga diolahnya jangan digoreng, Jangan pakai digoreng. kasih tepung apalagi. Betul. Kenapa? Karena kalau digoreng akan meningkatkan lemak jahat tadi. Gitu. Jadi jangan tempe goreng, jadi tempenya tempe bacem, tempe bacem. atau pepes tahu, atau misalnya kan ada tempe bacem, apa tahu bacem gitu kan. Selain tahu tempe ada telur, daging ayam, daging ikan, itu protein yang harus kita cukupkan dulu. Terus kedua baru si karbohidratnya. Ya. Karbohidrat, pilihlah karbohidrat yang kompleks tadi. Ya. Dan jangan berlebihan. Terus yang ketiga, lemak. Lemak, pilihlah lemak yang tidak jenuh yang harus lebih banyak. Dari mana lemak tidak jenuh? Dari ikan laut. Oh, dari ikan laut. Nggak usah, kalau ikan laut lemak jenuh orang pikirannya langsung, wah ikan salmon, mahal. Sebenarnya ikan kembung pun juga ada gitu, dan lebih murah kan sebenarnya Oke, gitu. tuh lebih murah tuh ibu-ibu ya. Ikan kembung, langsung pada ke pasar habis ini nih. Dan juga jangan digoreng-gorengan gitu ya. Itu dia, cara masaknya harus diperhatikan juga ya. Betul. Jangan terlalu sering mungkin ya digoreng-goreng. Jadi Dok. kalau ada dalam satu hari, ada satu menu yang digoreng pada saat sarapan atau saat makan siang yang digoreng, sebaiknya saat sarapan atau makan malamnya jangan menu goreng lagi gitu. Oke. Dokter nih banyak nih masyarakat nih yang mungkin bertanya-tanya juga ya di rumah. Kalau habis vaksin tuh kayaknya bawaannya lemas, bahkan ada yang sampai ngantuk berat, ya kan? Nah, itu sebenarnya apa sih dok yang menyebabkan seperti itu? Apakah ada makanan tertentu yang bikin seperti itu? Itu bagaimana? Nah sebenarnya kan Atau efektif. mungkin, sorry, mohon maaf. Jadi atau mungkin adakah makanan yang mungkin supaya tidak lemas jadinya, jadi meningkatkan supaya kita jadi energi gitu. Oke. Sebenarnya kalau lemes ngantuk itu subjektif ya. Enggak semua, maksudnya bukan kejadian yang dicatat secara KIPI. Betul. Kayak, Karena waktu "Oh, itu aku ngantuk." aja fine-fine aja dong. Fine waktu aja di gitu, masih bisa ada yang vaksin. olahraga malah gitu Iya, kan. betul. Nah, efektivitas vaksin itu dipengaruhi berbagai macam faktor. Salah satunya tadi nutrisi. Kedua, genetik. Ketiga, penyimpanan vaksin, dosis vaksin gitu ya. Bagaimana cara menyuntiknya, itu juga dipengaruhi oleh semua hal itu. Dan yang paling penting itu adalah istirahat cukup. Istirahat Mungkin cukup. aja pada saat dia habis vaksin ngantuk, mungkin karena dia sebelumnya itu stres. Oh, bisa juga. Ya kan? Takut ya. Pas kurang mau vaksin tidur. kepikiran, nggak bisa Karena tidur takut gitu kan. disuntiknya, ya Pas bisa di juga tuh, tensi Dok. ke tempat vaksin, tensinya Tegang. naik, tegang. Iya. Itu kan paling banyak seperti itu Iya, kan. iya. Nah, itu bisa terjadi di situ. Oh, benar. Makanya dianjurkan setelah vaksin itu kita jangan langsung beraktivitas ya. Jadi Istirahat kita dulu. Istirahat dulu biar tahu ya kan vaksinnya biar jalan dulu gitu ya. Biasanya istirahat Baru- dulu 30 menit Ya. buat dievaluasi apakah ada problem, ada demam, ada nyeri gitu kan. betul. Baru Betul boleh sekali. beraktivitas. Gitu. Dokter, nah ini tipsnya dari dokter nih untuk masyarakat yang ingin divaksin sebaiknya apa yang harus dikonsumsi dan dihindari nih dok secara keseluruhan? Silakan dokter. Oke. Tadi kan saya sudah sebutin di awal, karbohidrat itu pilihlah yang karbohidrat kompleks, hindari karbohidrat yang sederhana. Protein, carilah protein yang berkualitas, nggak harus mahal. Tahu, tempe, telur, kacang merah, kacang hijau gitu ya. Daging sapi, daging ayam, daging ikan itu wajib ada. Yang ketiga, yang terpenting kan lemak, lemak tidak jenuh tadi. Keempat, sayuran. Sayuran itu serat. Serat itu sangat baik sekali untuk membentuk imun kita. Karena dia itu ngebentuk, kalau kita makan serat, Ya. kan nggak semuanya bisa dicerna, karena dia karbohidrat kompleks tadi yang saya bilang. Di dalam saluran cerna kita, si serat itu dia terfermentasi. Terfermentasi menjadi yang namanya SCFA, atau short chain fatty acid. Jadi asam lemak yang pendek gitu. Dan SCFA itu meningkatkan respon imun si sel T dan sel B tadi. Bagus ya. Banyakin ya. Ya, Jadinya jadi sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya, Dok. Betul, jadi asupan tinggi serat itu sangat baik. Serat. Yes, betul banget. Baik, Dok. Terima Baik, kasih itu. banyak Terima kasih informasinya. banyak. Semoga ini berguna dan akhirnya untuk kita nih tentunya berani untuk vaksin ya. Dan akhirnya kita tahu nih apa yang makanan yang harus dihindari
sebelum atau sesudah kita vaksin. Jangan ragu untuk divaksin tentunya karena sudah tahu juga ya Kak Iya, Indra. betul Begitu, sekali. baik pemirsa. Kita sudah di penghujung acara, sudah 60 menit bersama Anda. Betul. Nanti abis ini masih ada informasi-informasi lainnya. informasi lain, Ini belum apa-apa, oke. udah pengen closing aja. Mau kemana sih, Dok? Mau ini Mau ke Bandung nganterin lagi? saudara yang vaksin. Mau praktek? Oh, mau vaksin. Oke, Saudara dokter. aku udah. Oke, baiklah kalau gitu, Dokter. Terima kasih banyak. Dan kita akan ada informasi yang lebih menarik lagi setelah yang ini. Tetap bersama kami di Hidup Hidup Sehat. Sehat.